Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Renungan hari ini berjudul Kasih Karunia Allah yang Cukup, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, terlahir sebagai Mary Flannery O'Connor, yang lebih dikenal sebagai Flannery O'Connor, salah seorang penulis dari kawasan selatan Amerika Serikat yang paling terkenal. Karyanya syarat dengan kisah-kisah tentang penderitaan dan kasih karunia. Ketika ayah tercintanya meninggal karena penyakit lupus saat ia berusia 15 tahun, O'Connor yang terpukul membenamkan diri dalam penulisan novelnya yang pertama. Tidak lama kemudian, ia sendiri didiagnosis menderita lupus, penyakit yang tak tersembuhkan, yang merenggut nyawanya pada usia ke-39. Tulisan-tulisan O'Connor mencerminkan penderitaan fisik dan mental yang dialaminya. Novelis Alice McDermott mengatakan, "Saya rasa penyakit itulah yang membentuknya menjadi sosok penulis yang kita kagumi sekarang." Sahabat ODB, kita tidak tahu duri apa yang sebenarnya mendera Rasul Paulus seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Meski ada dugaan yang telah dikemukakan, yang kita tahu adalah Paulus mengatakan, "Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Kita juga tahu bahwa Allah tidak melakukannya, dan keputusan Allah itu membuat Paulus rendah hati. Paulus menyatakan bahwa hal itu terjadi supaya ia jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-7.
Duri Paulus membentuk dirinya dan membuatnya menjadi sosok rasul yang kita kenal. Namun bukan hanya duri yang dialami oleh Paulus, karena beserta duri itu ada pula kasih karunia Allah yang cukup dan kuasa yang menyempurnakan. Sehingga Rasul Paulus yang menderita itu dapat berkata, "Jika aku lemah maka aku kuat." Sahabat ODB, duri-duri dalam hidup kita, apapun itu, membentuk dan menjadikan kita seperti apa adanya saat ini. Namun bukan hanya duri-duri itu yang kita alami. Seperti yang telah disaksikan oleh Paulus, Flannery O'Connor, dan begitu banyak orang di sepanjang sejarah manusia, ada kasih karunia Allah yang cukup bagi kita. Sahabat ODB, apa saja duri di dalam kehidupan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mengizinkan kasih karunia dan kekuatan Allah mencukupkan Anda hari ini? Mari kita berdoa. Ya Allah, kasih karuniamu cukup bagiku. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia